Shalom saudara-saudara yang saya kasihi, kembali lagi bersama saya Pastor Samuel Rapa dalam program Rema, Restorasi Melalui Alkitab. Ada satu ayat dalam firman Tuhan Roma 8 ayat 28, ayat yang sangat dikenal dan bahkan banyak mungkin di antara saudara menghafal ayat ini, berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah ketika memanggil seseorang, Dia punya rencana. Dan ketika Dia memanggil seseorang, mengasihi seseorang, tentu orang itu menjadi mengasihi Dia. Dan ketika Allah memanggil dalam rencana yang ajaib itu, maka Allah bertanggung jawab atas hidupnya. Allah senantiasa menyatakan segala rencananya dan membuat setiap rencananya berhasil dalam kehidupan orang-orang yang dipanggil dan yang dipilihnya, yang dikasihinya, dan yang mengasihi Dia. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan firman Tuhan ini mengajar kepada kita bahwa dalam segala hal yang terjadi di dalam hidup ini, di bawah kolong langit ini, tidak ada satupun yang di luar dari kendali atau kontrol Allah. Allah kita Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang berdaulat penuh atas segala hal. Bahkan firman-Nya berkata dalam Mazmur 139 ayat yang ke-16 bahwa tidak ada satupun yang terjadi di bawah kolong langit ini yang tidak tercatat di dalam kitab-Nya Allah. Semua sudah tercatat hal-hal yang akan terjadi. Jadi tidak ada yang kebetulan, termasuk peristiwa yang sedang terjadi di hari-hari ini yang sedang menghebohkan seluruh dunia yang kita kenal dengan COVID-19. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun kita perlu melihat bahwa ketika hal-hal itu terjadi semuanya, bagi orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggil di dalam rencananya, Allah membuat perbedaan. Bahwa dalam semua yang terjadi itu, bagi mereka yang mengasihi dan yang dipanggil sesuai rencananya, akan mendatangkan kebaikan. Ada kebaikan di balik itu semua. Ada rencana yang mulia untuk memuliakan anak-anaknya yang dipanggilnya, yang dipilihnya, dikasihinya. Walaupun hari-hari ini saudara-saudara kita harus semua berada di rumah, mengikuti peraturan yang ada, namun saya kira itu bukan hal yang baru di dalam Alkitab. Contohnya Nuh. Ketika air bah datang, Nuh dirumahkan oleh Tuhan. Memang situasinya berbeda. Sekarang ini semua orang, baik yang mengasihi Tuhan maupun yang dipanggil Tuhan dalam rencananya Yesus Kristus, dan yang bukan, semua dirumahkan. Tetapi kita melihat Allah selalu membuat perbedaan. Ketika terjadi perang, Israel merebut tanah Kanaan, Rahel dan keluarganya juga dirumahkan supaya mereka selamat. Dan banyak hal-hal contoh-contoh yang lain dalam Alkitab, orang-orang yang sepertinya dikurung sesaat, tetapi terjadi bahwa itu bukan untuk mencelakakan, tetapi untuk kebaikan. Yusuf harus dipenjara sedemikian lama, tetapi ketika dia keluar dari penjara, dia menjadi seorang penguasa di Mesir yang menyelamatkan bangsa Mesir, bangsanya dan seluruh dunia yang dilanda kelaparan. Demikian juga dengan Daniel yang masuk di dalam gua singa sesaat, tetapi ketika dia keluar dari sana, bahwa yang terjadi seluruh bangsa di mana dia berada pada masa itu takut kepada Tuhannya Daniel. Dan banyak lagi dalam Alkitab kisah-kisah orang yang dirumahkan.
Karena itu saudara-saudara, memang situasinya berbeda. Tetapi dari sini kita melihat bahwa Allah membuat perbedaan. Di setiap situasi-situasi yang ada, dimaksudkan adalah untuk kebaikan anak-anaknya. Kebaikan orang-orang yang mengasihi dia dan yang dipilih, yang dipanggilnya. Nuh dirumahkan untuk kebaikannya dan untuk sebuah mujizat yang besar atas bumi ini. Keselamatan bumi. Rahab juga demikian. Demikian dengan Yusuf, Daniel. Demikian dengan banyak tokoh-tokoh yang mungkin sesaat lamanya harus dikurung, tetapi mujizat Tuhan senantiasa nyata dalam hidup mereka. Bahkan di tengah-tengah mereka sedang dikurung, kuasa dan mujizat Tuhan terjadi di sana. Nuh dipelihara Tuhan, dan dia tetap bersama-sama dengan seluruh binatang-binatang yang ada di dalamnya dalam keadaan yang baik ketika keluar dari perahu itu. Bahtera itu, dan juga demikian dengan Daniel, singa tidak dapat memakan dia. Demikian juga dengan Yusuf di dalam penjara, dia menjadi orang yang sangat dipercayai oleh sipir penjara, dan sebagainya. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kalau hari-hari ini kita dirumahkan menghadapi semua ini, jangan menjadi kecewa, jangan putus asa, jangan takut, jangan gelisah. Karena di balik ini semua, ada rancangan besar Allah atas hidup kita, atas bangsa kita, dan juga atas dunia ini. Kita percaya, walaupun kita berada di dalam situasi harus dirumahkan, Allah yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Allah bertanggung jawab untuk memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti ini, dia memelihara. Karena itu tidak perlu takut. Nggak perlu mengalami gelisah. Nggak perlu khawatir. Nggak perlu saudara-saudara panik dalam situasi seperti ini. Tetapi justru dalam situasi ini adalah kesempatan bagi Anda yang mungkin jarang bertemu keluarga. Jarang ngobrol dengan istri dan anak-anak. Kesempatan-kesempatan ini adalah kesempatan yang terbaik untuk Anda duduk bersama. Berbicara bersama, mungkin tertawa bersama, memasak, atau hal-hal yang lain, makan bersama, dan berbagai kebersamaan yang mungkin sudah lama Anda lewatkan di dalam keluarga. Nikmatilah semua itu saudara dengan sukacita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Karena sukacita dari Tuhan itu adalah perlindungan kita. Nehemia 8 ayat 11 berkata, "Kusukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Dan kalau engkau senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, maka saudara, ketakutan tidak menghampiri hidupmu. Dan ketika engkau keadaan sukacita, keadaan yang tidak takut, maka imun tubuh saudara tidak turun, tetapi terus bertambah di dalam tubuhmu. Dunia kesehatan mengatakan dengan jelas bahwa yang membuat imun tubuh turun adalah ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Karena itu saudara tidak perlu cemas, khawatir, panik. Ikuti aturan yang ada. Dan hiduplah senantiasa dalam iman kepada Tuhan. Berdasarkan kebenaran-kebenarannya. Bahwa kalau saat ini saudara sedang dipisahkan, sedang dirumahkan, itu adalah karena Allah ingin mendatangkan satu kebaikan yang besar. Baik saat ini maupun setelah situasi ini selesai. Karena itu saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap percaya, tetap berdoa, tetap menyembah Tuhan, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal apapun, baik atau buruk, ucapkan syukur. Dalam ucapan syukur ada kuasa Tuhan yang dahsyat bekerja. Karena ketika kita mengucap syukur, artinya kita membebaskan Allah melakukan apa yang Dia ingin kerjakan. Dan Dia adalah Allah yang tidak terbatas kuasanya, tidak terbatas kasihnya, tidak terbatas akan segala kebaikan-kebaikannya yang Dia curahkan di dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa saya
adalah supaya kita semuanya senantiasa berjalan di dalam iman kepada Tuhan dan baca firman Allah, karena firman Allah menyembuhkan. Kalau ada di antaramu yang mungkin dalam keadaan lemah tubuh, senantiasa baca firman-Nya, berdoa, karena di sana ada kesembuhan bagi tubuhmu juga. Terpujilah Tuhan kita, dan jangan lupa saudara-saudara untuk saudara senantiasa mengikuti program restorasi melalui Alkitab, yang saya berdoa menguatkan dan senantiasa membawa saudara mengenal Tuhan, kasih-Nya, kuasa-Nya, anugerah-Nya yang begitu besar buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkaulah sukacita kami, Engkaulah damai sejahtera kami, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Kalau kami mengalami situasi ini, Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan mengerjakan kebaikan bagi kami. Tidak ada rancangan jahat padamu, Tuhan. Hanya rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan bagi orang-orang yang mengasihi dan yang Kau panggil sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan, dimanapun anak-anakmu, dimanapun saudara-saudaraku yang mendengarkan siaran ini, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiranmu semuanya di dalam Yesus Kristus, dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi kita saudara di dalam program Rema yang lainnya. Tuhan memberkati kita semua. Salam restorasi.